Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali para penonton dan para subscriber Pesona Alam Pagidulan. Apa kabar kawan-kawan, teman-teman dan para sahabat semuanya? Saya berharap penonton dan juga para kawan-kawan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya dan segala hajatnya, selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Penonton, pada siang hari ini mungkin penonton, kawan-kawan, para subscriber semuanya mungkin tanya-tanya di mana saya sekarang berada. Mungkin bagi yang sudah pernah kesini mungkin tahu ada ciri-ciri khas tersendiri. Baik kawan-kawan, sekarang saya ada di mana dan ini dia penampakannya kawan-kawan. Nah, lihat kan kawan-kawan, sekarang saya ada di pintu masuk gerbang Taman Safari Indonesia yang bertempat di mana? Di Cisarua, Bogor. Iya betul kawan-kawan. Kawan-kawan, pada hari ini saya sengaja ke sini untuk mengajak para kawan-kawan semua, penonton semua. Saya ingin tahu perkampungan atau yang kita kenal di sini banyak villa, itu seperti apa sih di belakang Taman Safari Indonesia ini. Nanti kita akan berjalan ke arah sana, yang ke arah kanan, karena akses untuk lurusnya ini sudah masuk dalam area Taman Safari. Oh ya kawan-kawan, untuk kita mengetahui bagaimana keadaan kondisi perumahan atau perkampungan ataupun villa yang ada di belakang Taman Safari ini, nanti di atas sana, ada perkebunan dan juga bumi perkemahan kawan-kawan. Bumi perkemahan yang banyak untuk para pecinta alam itu untuk mendirikan kemah atau bertenda atau camping di sana. Bagaimana situasinya? Kita lanjut kawan-kawan. Iya. Bah, punten bah. Cukup lebar kawan, cuman terkadang ketika ada mobil dari berlawanan arah itu harus waspada, hati-hati kawan. Sebab kenapa? Karena tidak terlihat dari sudut kiri ataupun sudut kanan. Dan kita lihat di sebelah kiri dan juga kanan, ini adalah tembok yang melindungi atau membatasi dari villa atau perumahan yang ada.
menanjak cukup jauh dan cukup terjal kawan. Makanya kalau untuk jalan kaki kalau agak-agak ngos-ngosan. Kita akan terus berjalan ke atas. Dan untungnya saya bawa motor kawan-kawan. Oke. Keadaan di atas kita lihat kawan-kawan. Ternyata jalannya ini. Oh ya, dan untuk aliran air yang ada masuk ke rumah atau ke pemukiman penduduk, ini ternyata menggunakan pipa paralon untuk mengairinya dari atas dan juga untuk mengairi persawahan atau perkebunannya kawan-kawan. Kita akan ke atas terus dan ada apa di atas itu? Oh, pemandangannya luar biasa. Kita berhenti dulu kawan-kawan sejenak. Di sana ada masjid yang cukup indah dan juga di atas sana ada ladang, entah ditanami apa, kita belum tahu karena kita tidak bisa mendekat ke sana. Atau mungkin kalau ada jalan, mungkin kita juga bisa mendekatkan kawan. Enak banget kawan-kawan, nyaman di sini, pemandangannya bagus, udaranya segar, sepi, hening, nggak ada keributan dari suara kendaraan. Untuk area ke atasan, untuk akses mobilnya ini ternyata harus bergantian. Kenapa? Karena cukup untuk satu mobil, nggak bisa dua mobil sekaligus berbarengan. Jadi harus antri satu-satu. Kita gaskan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada jalur yang ke atas. Boleh kita ke atas kawan-kawan. Jalan ini selalu basah karena air yang mengalir dari dataran tinggi itu mengalirnya ke jalan, karena akses solokan atau got itu kurang bagus ya kawan-kawan. Jadi harus ekstra hati-hati kawan-kawan. Perempuan bawa motor ngebut udah biasa kawan-kawan. Kalau saya harus lihat situasi dulu. Oke kawan-kawan. Oh. Oke.
Dan kita lihat di sana kawan-kawan, nah ternyata banyak villa-villa, kemungkinan punyanya orang kota. Villa-villanya cukup besar. Mungkin dari penonton kawan-kawan atau para sahabat juga subscriber semua, mungkin kalau ada yang mau untuk melepas penat dari hiruk pikuk pekerjaan atau rutinitas sehari-hari di perkotaan, mungkin bisa ke sini ya untuk sekedar melepas lelah 2-3 hari. Mungkin badan jadi terasa enak kembali kawan, karena melihat suasana yang hijau, pemandangan yang cantik, udara yang sejuk. Kita nggak bisa menemukan ini di perkotaan kawan-kawan. Kang, mangga. Kita bisa saksikan teman-teman, untuk jalur yang tadi kita taiki itu sekarang jalurnya menurun dan itu curam banget, karena bapak-bapak itu pun jalan pun sambil harus menahan bobot badannya ya. Jadi untuk jalan ini harus hati-hati kawan, karena kecuramannya kurang lebih hampir 80 derajat. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Jalan ini cukup terjal, cukup tinggi kawan-kawan. Jadi saya harus mengimbangi motor saya. Jadi yang kanan ini megang gas, yang kiri megang gimbal kawan-kawan. Sebelah kanan saya ini ada lapangan bulu tangkis sekedarnya kawan-kawan, dan juga untuk parkiran. Jadi kan. Ini masih tinggi Pak. Jalannya lumayan tinggi Kang, dan ini masih masuk ke dalam sana. Wow, lumayan gelap. Kiri kanan semak belukar. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada villa bagus kawan-kawan. Villa di sini lumayan bagus. Definisinya itu dari kayu dan batu. Oh, ini villa rumah joglo kawan-kawan ya. Seperti joglo ya. Masya Allah, jalannya mantap kawan-kawan. Ini kalau kehabisan bensin bisa repot ini. Ini ada bacanya Villa Top View 2. Oh, berarti ada Villa Top View 1. Kang, punten Kang. Berarti ada Villa Top View 1-nya. Masih dalam tahap pembangunan. Mungkin kalau jadi bagus nih kawan-kawan, buat healing di sini ya, sama keluarga, rekan-rekan, andai tolan.
kita masih susuri ke atas, entah ada apa saya juga nggak tahu. Ya paling kalau nyasar kita nanya Pak RT kawan-kawan. Di sebelah kanan ada view pemandangan yang lumayan luar biasa. Coba kita berhenti dulu kawan-kawan. Oh ya, ternyata benar kawan, itu adalah ladang yang sedang digarap. Kita lanjut lagi kawan-kawan, jalan masih menanjak ke atas. Baik kawan-kawan, saya mohon maaf ya kawan-kawan ya, saya minta maaf nih. Mungkin dengan gimbal ini tidak begitu nyaman untuk penonton dan kawan-kawan subscriber semuanya. Maklum kawan-kawan, peralatan masih minim, belum punya apa-apa, jadi harap dimaklumi kawan-kawan. Doakan saya kawan-kawan biar punya rezeki, biar punya peralatan bagus kawan-kawan maksudnya. Nah, ini pemandangan di sini, luar biasa pemandangan. Ternyata ini untuk bukit dan villa kawan-kawan, luar biasa. Dan ini adalah jalan yang tadi saya lewati kawan-kawan. Kalau di atas dia jalannya agak mulus kawan-kawan, tapi kalau di bawah itu udah hancur-hancuran. Kenapa? Karena air udah nggak ada jalan lagi. Jadi apa yang ada di jalan sama air digerus semuanya kawan-kawan. Jadi di sini kita bisa lihat kebun pisang. Dan sebagai tempat pembangunan villa. Memang pesona yang indah. Sepi di sini. Kang, oke kawan-kawan, kita lanjut. Kita lihat suasana di atas seperti apa. Di sini burung-burung masih banyak, jadi suaranya itu merdu kawan-kawan. Tidak sepi, tidak hening gitu. Dan juga tidak terusik oleh manusia-manusia jahil. Ya kita buat dia lestari, biar anak cucu kita juga bisa untuk menikmati suara burung di alam. Oke, di sini ada penjelasan. Yang ke arah sana itu Curug Cibogo dan Andika Curug Cibogo. Jadi arahnya ke sana trek. Dan di sini mungkin ada satu villa atau satu saung. Ini untuk. Dan di sebelahnya ini ternyata ladang kawan-kawan. Yang saya lihat di sini adalah ladang bawang daun dan juga kembang kol kawan. Oke, kita lanjut ke arah kiri kawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ladangnya kita bisa lihat seperti itu kan. Dan ini masih terus kita ke atas. Suasananya dingin kamu. Semoga kawan-kawan, teman-teman, dan para sahabat semua, juga subscriber yang ada ataupun yang belum subscriber, bisa menikmati dari tontonan video ini kawan-kawan. Dan di sana itu ada satu pertanian ya. Kita lanjut ya. Seperti apa kita lihat atas. Saya juga nggak tahu ujungnya sampai mana. Saya juga belum tahu desanya ini desa apa. Tapi yang pasti inilah situasi dan kondisi wilayah yang berada di belakang Taman Safari Indonesia Cisarua, kawan-kawan. Banyak pohon pisang ternyata. Sampai mana juga saya belum tahu, kawan-kawan. Mudah-mudahan jalan ini bisa bertahan lama, kawan-kawan, biar lancar. Jadi kawan-kawan, di kanan dan di kiri saya ini adalah semak belukar, rerumputan, dan juga ilalang-ilalang. Jadi kita lanjut lagi ke depan, kawan-kawan. Untung saya bawa motor, kawan-kawan. Kalau enggak, waduh, bisa gempor saya nih. Saat ini menunjukkan waktu asar. Benar, sayup-sayup dari kejauhan itu azan asar. Jadi udara semakin sore semakin sejuk. Dan muka saya ini dingin, kawan-kawan, dingin. Jadi saya sengaja nggak pakai helm supaya angin dari alam ini bisa membelai wajah saya, kawan-kawan, agar saya bisa merasakan indahnya alam ini, sejuknya alam ini, pesona alam Bekidulan, kawan-kawan. Luar biasa, masya Allah, masya Allah. Kita masih lanjut, kawan-kawan. Di depan kelihatan udah ada kabut yang turun. Mudah-mudahan udah bertanda hujan ya, kawan. Ini jalan ke sana dan tidak tahu seperti apa. Semakin ke atas semakin dingin, kawan-kawan. Bikin betah, bikin nikmat. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi.
ternyata ujungnya sampai sini dan ada pondok pesantren. Masya Allah, ada burung. Ini ada perkebunan kawan-kawan, luar biasa. Kawan-kawan, ternyata atasnya ini seperti ini. Di sebelah kanannya itu masih ada banyak semak-semak belukar, dan di sebelah kirinya ternyata merupakan area camp. Itu adalah Bukit Saung Gelis Joglo, kawan-kawan. Ya, jadi banyak yang para pecinta alam yang camping di sini untuk menikmati alam dan kesejukan yang kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung, terus berikan yang terbaik, terus berikan kritik dan saran yang terbaik agar sama-sama kita bisa menikmati alam ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, kawan-kawan. Saya berharap kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, agar kita bisa bertemu lagi di video yang akan datang. Oke kawan-kawan, cukup sekian dari saya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.